Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mariano Vianendau. Saya siswa dari kelas 11I. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas ekonomi, tugas selama belajar dari rumah. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana menurut Anda pengaruh kemudahan masuknya barang impor murah terhadap keberlangsungan pengrajin lokal? Yang kedua, apakah kebijakan proteksi seperti tarif atau kuota masih relevan di era digital saat ini? Dan yang ketiga, apakah strategi yang harus dilakukan UMKM agar bisa bersaing di pasar internasional atau ekspor? Kita langsung saja ke jawabannya. Yang pertama, nomor 1. Pengaruh kemudahan masuknya barang impor murah terhadap keberlangsungan pengrajin lokal cenderung negatif tidak diimbangi kebijakan proteksi atau dukungan yang kuat, karena dapat mengancam keberlangsungan usaha mereka. Penjelasannya, ada ancaman persaingan. Pengrajin lokal seringkali kesulitan bersaing dengan harga barang impor yang lebih murah, yang mungkin diproduksi secara massal dengan biaya produksi yang lebih rendah. Hal ini dapat menurunkan penurunan permintaan. Konsumen cenderung memilih produksi impor yang lebih murah, mengurangi permintaan akan produk lokal. Dampak dari hal ini adalah dapat menyebabkan penurunan pendapatan, kerugian, bahkan penutupan usaha bagi pengrajin lokal, yang berdampak pada peningkatan pengangguran di sektor tersebut. Solusinya adalah dampak negatif ini dapat diminimalisir dengan adanya kebijakan proteksi, peningkatan kualitas produk lokal, promosi yang efektif, dan dukungan pemerintah dalam bentuk permodalan atau pelatihan. Yang berikut jawaban yang nomor 2. Relevansi kebijakan proteksi di era digital. Kebijakan proteksi di era digital ini seperti tarif atau kuota masih relevan di era digital saat ini, meskipun penerapannya mungkin perlu adaptasi. Penjelasannya, ada perlindungan industri. Kebijakan proteksi tetap diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk UMKM, dari persaingan global yang adil atau praktik perdagangan yang merugikan. Tantangan era digital. Di era digital, tantangannya adalah bagaimana menerapkan kebijakan ini secara efektif, terutama dengan maraknya e-commerce lintas batas yang memudahkan masuknya barang impor secara langsung kepada konsumen. Bentuk adaptasi. Proteksi di era digital dapat berupa pengawasan yang lebih kuat dan ketat terhadap platform digital, penerapan pajak digital, atau standar keamanan produk yang ketat. Dan yang berikut jawaban nomor 3. Strategi UMKM agar bisa bersaing di pasar internasional. Strategi utama yang harus dilakukan UMKM agar bisa bersaing di pasar internasional adalah fokus pada keunikan produk, memanfaatkan teknologi digital, dan peningkatan kualitas serta standar internasional. Diferensiasi produk, menciptakan produk yang unik, otentik, atau memiliki nilai tambah, seperti ramah lingkungan atau desain khas daerah, dapat menjadi daya saing di pasar global. Pemasaran digital, memanfaatkan platform e-commerce global, media sosial, dan pemasaran digital untuk menjangkau pasar internasional dengan biaya yang relatif rendah. Kualitas dan sertifikasi, memastikan produk memenuhi kualitas dan sertifikasi, dan memiliki sertifikasi yang relevan, misalnya sertifikasi halal, ISO, untuk membangun kepercayaan konsumen global. Yang berikut ada jaringan dan kemitraan. Membangun jaringan dengan mitra bisnis internasional, mengikuti pameran dengan internasional, dan berkolaborasi dengan eksportir yang sudah aman. Sekian saja jawaban dari 3 pertanyaan tugas ekonomi saya selama belajar dari rumah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.